Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munib Baihaqi, guru fikih dari Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Qasim. Saya adalah mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan mempraktekkan video pembelajaran UKIN sebagai salah satu dari ujian kinerja kompetensi dalam program pendidikan profesi guru. Oleh karena itu, mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan terlebih dahulu untuk melakukan doa. Ketua kelas silakan dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Faiz Ramadhani, Ahmad Dirgham Kisnul Jenan, yang paling ganteng sendiri ini ya. Ahmad Usman Fala, Ahmad Jauharul Ulum. Baik. Selanjutnya Alvin Khairul Muzaki, Bayu Martin Setioso, Dalilul Ahnaf, Dirham Rizky Muzaki. Rumah kamu mana, Dirham? Ngadirenggo ya? Oh iya. Ada yang tahu mana Ngadirenggo itu? Beli? Fatih Hasan Nasrullah. Ada? Ilyas Amirul Habib. Selanjutnya Launang Brian, Muhammad Alfian Zahir, grup solawat Zahir ya. Muhammad Abdullah Khairul Azam, Muhammad Sabiqul Muslimin, Muhammad Satria Al Aziz, Muhammad Zaki Nuha, Rifki Aiman Ahnaf. Terakhir Rian Noval Az-Zaki.
Semuanya hadir ya? Oke, alhamdulillah. Baik anak-anakku semua, sebelum kita mulai, Pak Guru mau memberi sesuatu nih yang buat kalian semangat pada hari ini. Setuju? Siap semangat semuanya? Siap. Oke, kalau saya nanti konsentrasi nanti bilang konsentrasi dimulai, konsentrasi dimulai. Nanti sambil tepuk tangan ya. Oke, contoh. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Paham? Oke. Semuanya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Satu kali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Baik, hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang zakat. Silakan lihat di papan. Judulnya adalah ketentuan zakat. Zakat adalah salah satu pilar penting dalam Islam. Sebuah kewajiban yang memiliki makna mendalam dan fungsi sosial yang luas. Mari kita selami lebih jauh mengenai tentang zakat. Baik, semuanya siapa yang hari ini pernah zakat fitrah? Angkat tangan. Ya, yang pernah zakat fitrah? Sudah pernah? Nah, di mana? Oh, di masjid. Kamu? Musola. Kamu? Masjid. Oke. Kira-kira siapa yang tahu berapa jumlah zakat fitrah? Berapa kilogram? 2,5. Oke, baik, tepuk tangan semuanya. Baik, sebelum nanti Pak Guru menjelaskan tentang ketentuan zakat, silahkan kita melakukan literasi, buka LKS-nya, bab pertama tentang zakat. Silahkan dibuka, baca 5 sampai dengan 10 menit. Sabik sudah sarapan belum? Sudah. Berapa kali satu hari? Oh, 3 kali. Ada yang 4 kali? 2 kali. Dirham, sehat dirham? Alhamdulillah. Baik, sudah? Baik, judulnya adalah tentang ketentuan zakat. Sebelum nanti masuk materi, perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran pada materi zakat hari ini adalah yang pertama adalah yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui memahami tentang zakat. Sebagai umat muslim, kita harus melaksanakan atau menunaikan zakat. Kira-kira dalam 1 tahun berapa kali zakat fitrah itu? 1 kali ya. Yang kedua adalah peduli terhadap sesama. Termasuk adalah golongan yang menerima zakat. Jadi mereka para 8 asnaf yang menerima zakat ini fungsinya adalah untuk membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, meningkatkan taraf perekonomian, meningkatkan atau menghilangkan daripada tingkat kemiskinan. Ini tujuan pembelajaran pada hari ini supaya anak-anak semua bisa memahami betul tentang zakat fitrah, bagaimana caranya,
menghitungnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, dan untuk siapa. Dan di sini sebetulnya banyak sekali nanti tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam zakat. Nah, ingin tahu kan seperti apa? Kita masuk materi. Definisi zakat. Secara bahasa, zakat itu berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Ini mencerminkan tentang esensi pembersihan dan pertumbuhan kepada diri kita sendiri. Yang pertama apa? Apa tadi? Suci. Kedua? Ketiga? Yang pertama, definisi lugatnya zakat adalah suci. Berarti zakat itu membersihkan jiwa kita. Jadi jiwa setiap umat muslim. Yang namanya suci berarti sebelumnya pada diri kita itu kok kotor. Oleh karena dengan zakat tujuannya agar jiwa kita bisa suci. Oke, yang kedua adalah definisinya secara bahasanya adalah apa itu? Tumbuh. Tumbuh itu ke bawah atau ke atas? Atas. Kalau ke bawah namanya kebalikannya apa? Berkurang. Kalau naik bertambah atau tumbuh. Maksudnya apa? Kalau logika kita menggunakan akal kita bahwa zakat itu kan kita mengeluarkan harta kita. Berarti kalau kita mengeluarkan harta, bondone dhewe iki kurang apa malah tambah? Logikanya lah. Kurang kan? Tapi ini nggak bisa dilogikakan. Zakat ini harus dimaknai dengan hakikat. Bahwa dengan kita positive thinking kepada Allah, siapa saja yang akan melaksanakan atau menunaikan zakat, nanti hartanya Allah akan tumbuhkan. Allah akan meningkatkan hartanya. Ya, sama seperti konsepnya sedekah ya. Orang sedekah bukannya malah tambah miskin, tapi malah tambah kaya. Itu. Nah, yang ketiga adalah berkah. Berkah, kalau dalam bahasa pesantren kan kamu pernah mendengar istilah berkatan? Berkatan. Berkatan itu apa berarti? Ya, berkat ya. Berkat atau berkah. Harta yang akan kita gunakan untuk zakat itu tidak akan pernah berkurang sama sekali. Kehidupan kita akan menjadi tenang, kehidupan kita akan menjadi lebih damai. Itu hasil daripada makna berkah. Hartanya berkah, yang kita keluarkan juga berkah, sisa harta kita akan menjadi kecukupan, menjadi cukup untuk keluarga kita. Nah, zakat merupakan rukun Islam yang cek. Yang ketiga atau keempat? Oh, ketiga ya. Ini soalnya salah benar. Oke, yang ketiga ya. Berikut adalah syarat wajib zakat kecuali. Pilih mana? Tawanang. Hah? Miskin? Oke, selanjutnya. Rian, konsentrasi. Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh Oke. Sebelum mengerjakan LKPD, silakan yang bertanya dulu sebelum mengerjakan. Oke. Ya, silakan. Apakah seorang yang beragama Kristen boleh menerima zakat? Oke, baik. Orang Kristen apakah boleh menerima zakat? Jawabnya gimana? Orang Kristen tidak berhak menerima zakat. Yang boleh menerima zakat adalah golongan umat muslim. Kalau orang Kristen, niatnya kita bukan zakat, tapi sedekah. Oke, baik. Ada lagi? Ya, satu.
seorang muslim yang miskin harus juga mengeluarkan zakat fitrah? Oke, orang miskin apakah harus mengeluarkan zakat fitrah ya? Padahal di sini kan materinya kan dia seorang penerima. Orang miskin tidak perlu untuk membayar zakat karena dirinya sendiri sudah menjadi penerima zakat. Terkecuali misalkan kalau dia cukup kebutuhannya, boleh dia mengeluarkan zakat. Karena materinya sudah selesai, saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja siswa. Kalian kerjakan, waktunya 10 menit. Nanti dikerjakan boleh kelompok dalam satu bangku. Ya, satu bangku, tidak boleh lihat ke belakang. Oh, dua-dua, sorry. Oke, kurang berarti. Silakan dikerjakan, boleh berkelompok dengan teman sebangku. Saya panggil Alfian sama Ilyas. Silakan maju ke depannya. Oke, silakan maju. Bisa dibacakan. Kamu soalnya yang menyampaikan, kamu yang menjawab. Nomor 1 aja. Bu Aminah ingin membayar zakat fitrah dengan beras untuk dirinya dan satu anak laki-laki. Berapa total beras yang akan dibayarkan? 5 kg. Berapa? 5 kilogram. Yakin? Yakin. Cara penyelesaiannya gimana? 2,5 kg dikali 2. 2. Oke, betul ya? Oke, tepuk tangan. Nah, karena sudah maju, saya kasih gantungan kunci. Oke, silakan. Duduk. Oke. Selanjutnya yang sudah selesai, maju. Siapa tadi yang sudah selesai? Gak apa-apa. Menyelesaikan satu soal yang penting. Ya, silakan maju. Zaki Nuha sudah selesai? Maju sama temannya. Satu bangku, silakan. Oke. Yang paling ganteng dewe iki ya. Oke. Lah iki Pak Guru ini karo muridnya dukur muridnya. Oke. Zakyun, bacakan soal nomor berapa? Nomor 2. Pak Is yang membacakan. Keluarga Pak Budi terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak. Harga beras yang bisa mereka konsumsi adalah 15.000 per gram per kilogram. Berapa total zakat fitrah yang harus dibayar Pak Budi jika ingin membayar uang dengan uang 187.500 rupiah. Betul. Oke, tepuk tangan. Karena sudah maju, saya kasih gantungan kunci. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Hari ini semuanya LKPD-nya dikumpulkan. Oke, semuanya silakan. Oke, silakan di perwakilan ya. Siapa? Abdullah mengambil LKPD-nya teman-temannya, silakan.
Oke, saya bantu. Langsung dikumpulkan. Silakan. Silakan. Oke. Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Baik semua, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Apa sih hikmah zakat yang perlu kita gali? Pertama adalah pribadi, dermawan dan syukur, berkah dan ketenangan hidup, mencegah kejahatan, memperkuat ukhuwah. Jadi nanti dengan zakat kita bisa menolong antar sesama umat muslim. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian sudah menerima pelajaran hari ini dengan baik. Bapak doakan semoga kalian ke depan menjadi orang yang sukses, amin. Orang yang alim, soleh, dan kafi bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin. Baik, terima kasih karena sudah selesai. Saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, wa'alaikum minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.